Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Namun sebelum kita belajar, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu yang melimpah bagi kami dalam satu hari ini. Kami akan belajar dari firman-Mu melalui pelajaran Sekolah Sabat. Kiranya hadirlah bersama kami Tuhan, agar kami mengerti apa yang kami pelajari pada hari ini. Ampunkan kami dari segala dosa, terima dan sempurnakan doa kami melalui Yesus Kristus. Amin. Saudara sekalian, pelajaran Sekolah Sabat hari Selasa, tanggal 18 November 2025 berjudul Kekuatan Teladan. Bacalah Yosua 15 ayat 16-19, Hakim-Hakim 1 ayat 13, dan Hakim-Hakim 3 ayat 7-11. Yosua 15 ayat 16-19 berbunyi, lalu berkatalah Kaleb, siapa yang menggempur Kiriat Sefer dan merebutnya, kepadanya akan kuberikan Aksa, anakku menjadi istrinya. Dan Otniel, anak Kenas, saudara Kaleb, merebut kota itu. Lalu Kaleb memberikan kepadanya Aksa, anaknya, menjadi istrinya. Ketika perempuan itu tiba, dibujuknya suaminya untuk meminta ladang kepada ayahnya. Maka turunlah perempuan itu dari keledainya. Lalu berkata Kaleb kepadanya, "Ada apa?" Jawabnya, "Berikanlah kepadaku hadiah. Telah kau berikan kepadaku tanah yang gersang. Berikanlah juga kepadaku mata air." Lalu diberikannya kepadanya mata air yang di hulu dan mata air yang di hilir. Hakim-Hakim 1 ayat 3. Dan Otniel, anak Kenas adik Kaleb, merebut kota itu. Lalu Kaleb memberikan Aksa anaknya kepadanya menjadi istrinya. Hakim-Hakim 3 ayat 7-11. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyerah. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel sehingga ia menjual mereka kepada Kushan Rishathaim, raja Aram Mesopotamia, dan orang Israel menjadi takluk kepada Kushan Rishathaim 8 tahun lamanya. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Maka Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel, yakni Otniel, anak Kenas adik Kaleb. Roh Tuhan menghinggapi dia dan ia menghakimi orang Israel. Lalu ia berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kushan Rishathaim, raja Aram, ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kushan Rishathaim. Lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Kemudian matilah Otniel anak Kenas. Saudara sekalian, apakah yang diajarkan kisah ini kepada Anda tentang kekuatan teladan? Bagaimanakah sikap Kaleb direproduksi dalam generasi muda? Dalam bagian ini, Kaleb menawarkan putrinya Aksa untuk dinikahi dengan orang yang menaklukkan Debir. Otniel merebut kota itu dan memenangkan hati Aksa. Saudara sekalian, kisah ini penting karena sekali lagi kisah ini menunjukkan keberanian, iman, dan kesiapan Kaleb untuk menghadapi tantangan. Hal ini juga menunjukkan bahwa generasi bangsa Israel berikutnya mengikuti teladan dari para raksasa iman Kaleb dan Yosia. Ketika generasi yang lebih tua menutup pelayanan mereka, ada generasi baru yang siap untuk menghadapi tantangan dan terus menggenapi rencana Allah bagi Israel. Dengan cara yang tidak jauh berbeda dengan permintaan Kaleb kepada Yosua. Berikanlah kepadaku daerah perbukitan ini, Aksa yang didorong oleh suaminya,
menunjukkan iman dan tekad yang sama seperti yang ditunjukkan oleh ayahnya. Melalui tekad dan keberaniannya, Aksa meneruskan garis teladan Kaleb dalam hal menggenapi janji untuk memiliki tanah itu. Memang, tanah itu adalah anugerah dari Yahweh kepada Israel. Tetapi Israel harus mendapatkannya dengan mengklaim janji-janji Tuhan dengan iman dan keberanian. Keteguhan hati Aksa menjadi pertanda ketekunan para perempuan dalam Injil yang tidak mau dipalingkan oleh orang banyak atau para murid, dan tidak mau menyerah sampai mereka menerima berkat dari Yesus untuk diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Bacalah Lukas 18 ayat 1-5. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata di dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Saudara sekalian, pelajaran apakah yang ada di sini untuk kita? Meneruskan obor iman kepada generasi berikutnya sangat penting bagi pemenuhan misi yang telah direncanakan Allah kepada kita. Pikirkan tentang tantangan dalam mewariskan iman kepada generasi berikutnya di satu sisi, dan tentang kesempatan-kesempatan bagi kaum muda untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar dalam pekerjaan Tuhan di sisi lain. Saudara sekalian, apakah yang dapat kita lakukan untuk memfasilitasi dan melatih kaum muda untuk menjadi pemimpin yang saleh? Seberapa pentingkah teladan kita dalam proses ini? Kita dapat merenungkan di dalam hati kita masing-masing. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk berkat penyertaan-Mu di sepanjang hari kami Tuhan, sehingga kami sudah dapat belajar dari pelajaran sekolah Sabat hari ini. Tuhan, Kau berkati Tuhan, pelajaran ini hendaklah kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap menjadi umat pilihan-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau berkati firman yang sudah kami dengarkan dan berkati juga kami yang mendengarkan. Baik itu saudara-saudara kami yang tidak bersama kami, pemirsa-pemirsa yang dimanapun mereka berada Tuhan, apapun yang mereka lakukan, Engkau memberkati mereka dalam pekerjaan tangan mereka. Engkau memberkati keluarga mereka dimanapun mereka berada Tuhan, sehingga merasa terberkati yang daripada-Mu Tuhan. Ampunkan kami dari segala dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.